Kuncoro di perkuliahan ergonomi ujian akhir semester topik Design of Manual Handling Test dengan tema mengangkat karung biji plastik. Skenario-nya sebagai berikut. PT Tenma Indonesia, seorang operator material handling menuang bahan baku per karungnya seberat 25 kg dari troli ke tangki material. Tangki material kapasitasnya ada 150 kg. Nah, operator mengangkat 6 kali dalam kurang lebih 0,643 menit atau ekuivalen dengan 3 kali dalam 1 menit. Nah, kemudian akan kembali mengisi setelah 2 jam kemudian dengan jumlah yang sama sampai 1 hari atau 8 jam kerja. Dimensi dari karung biji plastik ini adalah 80 kali 12 kali 45 cm. Nah, berikut adalah proses pekerjaan mengangkat karung biji plastik sampai ke menuang ke tangki material. Nah, dari pekerjaan tadi diambil data sebagai berikut. Vertical origin. Nah, pengukuran vertical origin itu posisi mula-mula, yaitu yang diukur adalah jarak tangan ke lantai. Di mana di sini ada 2 ukuran yang berbeda, sehingga tangan kanan dan tangan kiri pun diukur jaraknya dari tangan ke lantai. Nah, ukuran tersebut kemudian di rata-rata dapatlah 70 cm. Nah, kemudian vertical destination. Vertical destination adalah jarak tangan vertikal destination, yaitu setelah sampai ke titik akhir pengangkatan ke lantai yaitu 110. Lalu horizontal origin. Horizontal origin adalah cara pengukurannya bagaimana? Nah, yaitu diambil titik tengah antara pergelangan kaki, tarik garis lurus, kemudian garis lurus tersebut ditarik sampai ke poin projection tangan. Dapatlah 43 cm. Karena ini ada dua posisi yang berbeda, maka diukur dua-duanya kemudian dirata-rata, yaitu 52,5 cm. Nah, untuk horizontal destination pun juga sama. Titik tengah antara pergelangan kaki ke tarik garis lurus ke atas, kemudian tarik lagi jaraknya dari tangan, itu 54 cm. Kemudian asimetri origin, pergerakan kaki membentuk sudut 42 derajat mula-mula, kemudian destinasinya adalah menjadi 61 derajat, sehingga didapatkanlah data sebagai berikut. Nah, dari pengukuran lalu dilakukan perhitungan job analysis worksheet. Nah, lalu tahap pertama adalah pengukuran dan pencatatan ke tabel. Nah, tabelnya berisi sebagai berikut, yaitu object weight, berat objeknya adalah 25 kg, kemudian lokasi tangan origin H-nya adalah horizontal 52,5, V-nya adalah vertikal 70, kemudian destination adalah 54, kemudian V destination-nya adalah 110. Kemudian vertical distance dengan simbol D, di mana didapat dari origin, jarak origin sampai ke destination dari 70 ke 110 yaitu 40. Kemudian durasinya adalah kurang dari 1 jam. Nah, objek coupling dengan simbol C. Nah, ini didapat dari decision tree for coupling quality. Nah, di sini ada 2 kategori, container dan loose object. Nah, untuk kategori karung biji plastik ini adalah loose object. Nah, kita lanjutkan membaca stepnya adalah kita tarik ke bawah. Apakah ini optimal grip? Karung brass merupakan bukan optimal grip, maka no. Lalu dilanjutkan fingerprint flex 90 degree. Apakah finger flex 90 degree? Kalau untuk penggenggaman adalah pasti 90 degree. Yes. Maka dari decision tree ini kita ambil kesimpulan fire. Lalu kita masukkan ke tabel fire. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung RWL. Rumusnya adalah sebagai berikut. RWL sama dengan LC, load konstanta, kali HM, U horizontal movement, VM vertical movement, kali
distance movement kali asymmetric movement kali frekuensi movement kali coupling movement. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus berikut origin dan destination. Tetapi sebelumnya kita hitung dahulu satu per satu elemennya. Pertama adalah LC, load constantnya adalah 23 kg. Kemudian HM-nya horizontal movement-nya adalah 25 bagi H, di mana H-nya adalah 52 km. Maka 25 bagi 52,5 adalah 0,476. Vertical movement, rumusnya adalah 1 dikurangi 0,003, V origin adalah 70. Maka didapat nilai 0,985. Kemudian di distance movement, rumusnya adalah 0,82 plus ditambah 82 ditambah 4,5 bagi D. Distance movement di sini origin adalah 40, maka didapat 0,933. Nah, kemudian asymmetric movement, rumusnya adalah 1 dikurangi 0,003 kali A. Asimetri origin tadi adalah 42, maka didapat 0,874. Dan frekuensi movement, nah ini didapat dari tabel Nios equation determining. Nah, bagaimana bacanya? Di sini ada frekuensi lift per menit, di mana di pengambilan data adalah 3 kali lift per menit, kemudian work duration-nya adalah kurang dari 1 jam, dan vertical distance-nya adalah kurang dari 75, maka ketika kita tarik garis lurus, didapatlah 0,88. Lalu, coupling movement. Ini pun juga kita dapat dari tabel Nios equation, di mana tadi coupling decision-nya adalah fire. Maka kita lihat dari vertical movement-nya adalah kurang dari 75. Maka ketika kita tarik adalah nilai 0,95. Nah, setelah selesai, di destination pun juga kita hitung sesuai dengan rumus. Dapatlah nilai sebagai berikut. Nah, setelah selesai dihitung, maka kita masukkan dalam rumus RWL-nya. Pertama, origin. Original load konstantanya 23 kali 0,476 HM, 0,985 FM kali 0,933 DM, kali 0,996 AM kali 0,88 kali 0,95, didapatlah nilai 8,378. Selanjutnya destination pun juga kita langsung masukkan ke dalam rumus. Dia dapatlah 6,074. Nah, step ketiga adalah menghitung lifting index, di mana rumusnya adalah lifting index sama dengan objek baik L dibagi RWL. Untuk origin, lifting indexnya adalah 25 dibagi 8,378, sama dengan 3. Nah, begitupun destination, lifting indexnya adalah 25 bagi 6,074, 4,1. Nah, karena nilai ini lebih dari 1, maka manual handling stacks ini termasuk sangat berpotensi menyebabkan cedera. Sehingga harus ada solusi. Yang pertama, mengubah metode kerja dari manual, mengangkat sampai menuangkan tadi secara manual, diubah menggunakan autoloader, yaitu conveying system. Nah, berikut contoh mesinnya, di mana operator mengangkat hanya sampai membuka karung. Setelah itu, material disedot memakai autoloader. Yang kedua, operator dilengkapi dengan APD, back support, seperti berikut. Nah, dilakukan simulasi pekerjaan perbaikan sebagai berikut. Operator tetap mengangkat sampai ke karung berdiri di posisi siap untuk dibuka segelnya, lalu material disedot menggunakan autoloader. Nah, dari simulasi tadi diambil data dengan step-step sama dengan seperti awal tadi, yaitu vertical origin destination, horizontal origin dan destination, kemudian asymmetric origin destination. Didapatlah data VO-nya 40, HO-nya 25, VD-nya 97, HD-nya 32, AO-nya 42, dan AD-nya 42. Kenapa ini sama? Karena operator tidak berubah pergerakannya, itu hanya mengangkat sampai ke karung berdiri. Kemudian liftingnya 25, load-nya 25 kg, frekuensinya 3 lift per menit. Nah, dari pengamatan data, pengolahan perhitungan dari pengamatan data tadi, dilakukan perhitungan sama seperti step tadi,
dimasukkanlah dalam rumus, maka didapatlah lifting index origin adalah 1,8 dan destination 2,3. Nilai ini lebih turun secara drastis dari nilai awal tadi. Akan tetapi masih lebih dari 1. Maka manual handling test ini masih tetap berpotensi menyebabkan cedera. Nah, dari pemaparan tadi dapat simpulkan bahwa pekerjaan mengangkat karung biji plastik dari troli ke tangki material sangat berpotensi menyebabkan cedera operator karena memiliki lifting index lebih dari 1, di mana origin adalah 3 dan destination 4,1. Nah, yang kedua dari simulasi ide perbaikan masih belum mengurangi nilai lifting index karena masih lifting index lebih dari 1, yaitu di mana origin 1,8 dan destination 2,3. Nah, karena nilai perhitungan hampir mendekati angka yang dianjurkan, kan tetapi masih berpotensi menimbulkan cedera, maka fatal adalah operator diwajibkan menggunakan APD back support. Nah, selanjutnya usulan perbaikan selanjutnya adalah dengan menginvestasi alat bantu lifting berupa mesin vakum bag seperti berikut ini. Nah, akan tetapi hal ini perlu dibicarakan dan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Karena mengingat untuk pengadaan alat ini membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah, sekian presentasi dari saya di tugas ujian akhir semester perkuliahan ergonomi desain manual handling test. Terima kasih.